Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah deru takbir dan lautan putih para tamu Allah, tragedi kembali menyentuh bumi suci. Di Mina, tempat jutaan jamaah berkumpul untuk menjalankan ibadah, lempar jumrah. Tiba-tiba terdengar suara runtuhan yang memecah keheningan. Sebuah bangunan tua yang berada tidak jauh dari jalur utama jamaah ambruk dalam sekejap, menimbulkan kepanikan dan tangis di antara para peziarah. Peristiwa itu terjadi begitu cepat, namun menyisakan luka mendalam. Banyak yang tidak menyangka bahwa momen penuh kehusyukan berubah menjadi duka dan jerit panik. Di antara debu dan reruntuhan, terlihat kain ihram berhamburan, sandal berserakan, dan tas-tas kecil tergeletak tak bertuan. Tangisan, doa, dan teriakan bersahutan di udara. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah inspiratif dan penuh makna dari Tanah Suci. Tulis juga di kolom komentar doa terbaikmu untuk para jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji, dan semoga Allah segera memanggilmu menjadi tamu naya di tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hari itu, matahari baru saja meninggi. Jamaah mulai bergerak perlahan menuju lokasi jumrah, mengalir seperti sungai manusia yang tak pernah berhenti. Semua berjalan tenang, saling menunduk dalam disikir dan doa, hingga tiba-tiba terdengar bunyi seperti retakan keras di kejauhan. Bangunan kecil bertingkat 2 yang biasa digunakan sebagai pos istirahat jamaah tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda retak. Dalam hitungan detik, sebagian besar bangunan itu ambruk ke tanah. Debu membumbung tinggi. Para saksi mata mengatakan bahwa kejadian itu seperti gempa yang mengguncang hati. Teriakan panik pun menggema. Banyak jamaah berhamburan menjauh, namun beberapa tertinggal dalam kekacauan. Seorang bapak tua asal Bangladesh terlihat berusaha menarik istrinya yang terjatuh, namun kaki istrinya tertimpa puing. Tangisnya pecah, "Ya Allah, selamatkan kami." Beberapa jamaah muda asal Indonesia langsung bergerak cepat menolong korban yang tertimpa. Mereka tidak sempat berpikir dua kali. Tangannya berlumur darah, tapi semangatnya tak surut. "Kami hanya ingin bantu saudara sesama muslim," kata salah satu dari mereka saat diwawancarai ketika bangunan itu ambruk. Suasana yang semula penuh dizikir berubah menjadi kepanikan. Suara takbir tergantikan oleh jeritan dan tangisan. Dari berbagai negara mencoba saling membantu sambil mencari jalan keluar dari lokasi kejadian. Dalam kesemrawutan itu, sebagian orang tetap menenangkan diri dengan menyebut asma Allah berkali-kali. Seorang ibu dari Suriah terlihat memeluk putrinya, erat-erat sambil menangis. Ia tidak tahu harus kemana, hanya bisa pasrah di tempat. Matanya sembab, tubuhnya gemetar, namun bibirnya terus berdoa, "Ya Rob, lindungi kami. Jangan pisahkan aku dari anakku." Adegan itu menyayat hati siapa saja yang melihatnya. Beberapa sukarelawan yang lebih dulu berada di lokasi langsung membuat jalur evakuasi darurat. Mereka menyerukan agar jamaah tidak berdesakan dan tetap tenang. Namun sulit mengatur jutaan manusia yang sedang dilanda ketakutan. Suasana menjadi lautan manusia yang bercampur antara haru, panik, dan doa. Tak sedikit yang mengalami luka ringan akibat terjatuh saat mencoba menyelamatkan diri. Ada pula yang kehabisan napas karena kepadatan massa. Namun di tengah tragedi itu, terlihat juga cahaya kasih sayang. Jamaah saling menolong, menyuapi air, memapah mereka yang tak bisa berjalan. Semua menyatu dalam kepedulian. Di antara reruntuhan, teriakan minta tolong terdengar lirih. Seorang relawan dari Mesir dengan cepat merangkak ke bawah balok kayu dan menemukan seorang pria tua yang terjebak di antara puing. Tubuh pria itu tertindih dinding, namun kesadarannya masih ada. Ia hanya berkata lirih, "Ambil Quranku, jangan tinggalkan." Dengan air mata yang tak bisa dibendung, relawan itu mengangkat mushaf kecil dari balik tas pria tersebut. "Ini Quranmu, Pak, kita akan keluar sama-sama," katanya. Butuh 4 orang untuk mengangkat reruntuhan di atas tubuh sang kakek. Jamaah lain membentuk barikade agar proses penyelamatan berjalan lancar. Di sisi lain, 2 orang remaja tampak membantu seorang wanita lanjut usia yang kakinya terluka. Mereka mengikat kaki sang nenek dengan kain ihram dan mengangkatnya ke atas. Tandu darurat yang dibuat dari tikar. "Kami tak kenal beliau, tapi Allah yang mempertemukan kami di sini,"
untuk menolong, ucap mereka dengan mata berkaca. Beberapa saat kemudian, terdengar sirena pertolongan pertama. Tim medis dari pemerintah Saudi tiba dengan peralatan lengkap. Proses penyelamatan dipercepat. Jamaah yang mengalami luka serius segera dibawa ke tenda-tenda medis terdekat. Namun banyak juga yang memilih bertahan di tempat sambil terus berdoa dan berzikir. Menenangkan hati, ketika matahari mulai condong ke barat, terdengar suara azan berkumandang dari pengeras suara Masjidil Haram yang mengarah ke Mina. Suara azan itu menggema di antara puing-puing dan debu, menyelimuti seluruh kejadian dengan ketenangan. Jamaah terdiam sejenak, lalu perlahan mereka mulai membentuk syaf. Tak peduli berapapun luka yang mereka alami, sholat tetap ditegakkan. Di antara kerikil dan serpihan bangunan, sujud mereka menjadi saksi keikhlasan. Seorang pria berdarah Yaman menangis tersedu-sedu saat sujud. Ya Allah, ampuni kami yang datang membawa dosa. Jangan hukum kami dengan bencana. Pemandangan ini menjadi sangat menggetarkan. Di tengah musibah, para jamaah justru makin mendekat kepada Allah. Tak ada yang menyalahkan takdir, tak ada yang marah. Hanya ada kesadaran bahwa segala yang terjadi, besar atau kecil, pasti punya maksud ilahi yang tersembunyi. Usai sholat, banyak jamaah saling berpelukan. Tak sedikit yang menangis tanpa suara. Mereka sadar, hidup hanya sekejap. Dan tanah suci ini bukan hanya tempat untuk beribadah, tapi juga tempat Allah membersihkan jiwa dengan cara yang tidak bisa ditebak. Di sela-sela evakuasi, suara doa terdengar di mana-mana. Seorang syekh tua dari Pakistan memimpin zikir dengan suara tenang namun menghujam hati. Jamaah yang awalnya panik mulai mengikuti lantunan itu. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Menggema bersama air mata yang tak henti mengalir. Beberapa jamaah terlihat mengangkat tangan tinggi ke langit. Mereka memohon keselamatan, mengadukan luka, rasa takut, dan juga rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Seorang wanita muda dari Turki menangis sambil berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan kejadian ini menghapus semangat kami untuk beribadah." Ada pula yang membaca Al-Quran dengan suara terbata. Suaranya lemah, namun setiap ayat menguatkan jiwa. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Namun hati mereka tenang, karena mereka tahu tempat ini suci. Dan siapapun yang berpulang di sini adalah orang-orang pilihan Allah. Kisah-kisah itu mengalir satu demi satu. Seorang jamaah asal Indonesia sempat berkata, "Aku tidak takut mati di sini, karena aku sedang menunaikan ibadah di tempat yang Allah cintai. Tapi jika Allah izinkan hidup, aku ingin bawa semangat ini pulang ke tanah air." Di antara para korban yang diselamatkan, ada seorang pemuda yang terus memeluk tas kecilnya. Di dalamnya ada foto orang tuanya yang sudah wafat. Ia berkata, "Mereka selalu berdoa agar aku bisa berhaji. Aku akan selesaikan ibadah ini demi mereka." Kalimat itu membuat banyak orang yang mendengar ikut menangis. Seorang pria lanjut usia asal Sudan terluka cukup parah di kaki. Dibawa ke tenda medis. "Saya ingin selesaikan jumrah dulu. Kalau saya mati di jalan, setidaknya saya mati dalam taat." Petugas pun terdiam, lalu membantu beliau melanjutkan langkah dengan kursi roda. Di antara jamaah wanita, seorang nenek dari Aceh tampak terus membaca doa perlindungan. Ia berkata, "Saya pernah kehilangan keluarga di Mina dulu, tapi saya tetap kembali karena cinta saya kepada Ka'bah dan Mina tidak pernah hilang." Kesaksian itu menegaskan bahwa keimanan mampu mengalahkan rasa takut. Kejadian ini mengajarkan semua orang bahwa ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan hati yang penuh ujian, dan Allah memilih siapa yang kuat untuk melaluinya. Mereka yang bertahan bukan karena tubuh mereka kuat, tapi karena hati mereka selalu terhubung. Meski berbeda bahasa dan negara, para jamaah justru makin dekat dalam situasi genting ini. Ada yang membagikan air zam-zam, ada yang membantu membawa tandu. Ada pula yang sekadar memeluk sesama jamaah yang menangis tanpa suara. Mina hari itu tidak hanya dipenuhi tangis, tapi juga pelukan penuh cinta. Seorang wanita Mesir yang kehilangan saudaranya dipeluk oleh jamaah dari Indonesia. Mereka tidak saling mengenal, tapi pelukan itu menenangkan. Semua orang mengangguk, terdiam, dan saling menguatkan. Kamera dari berbagai media dunia mulai merekam momen-momen haru ini. Namun jamaah
tetap khusyuk. Mereka tidak tampil untuk sorotan, tapi untuk Allah. Mereka sadar, setiap langkah yang diambil di tanah suci akan dicatat, bahkan yang mengandung luka sekalipun. Mina tak pernah sepi dari kisah. Ada cerita bahagia, ada pula yang pilu. Tapi satu hal yang pasti, semua yang datang ke sana adalah tamu Allah. Dan tamu Allah tak pernah banner-banner sendirian, karena Allah Maha Menjaga. Beberapa jamaah mulai menulis surat untuk keluarga di tanah air, menceritakan bahwa mereka baik-baik saja. Sebagian mengirim voice note dengan suara serak dan penuh haru. Doakan kami ya, kami masih bisa melanjutkan ibadah meski dengan luka. Ini semua bagian dari pengorbanan. Ada juga yang mengirim video singkat dari balik tenda darurat, menunjukkan bahwa mereka tetap tegar dan tersenyum. Salah satu jamaah berkata, "Kalau kami meninggal di sini, jangan tangisi kami, tapi doakan agar kami wafat dalam keadaan husnul khotimah." Video itu viral dan menginspirasi jutaan orang. Surat-surat yang dibacakan membuat banyak orang di luar sana menangis. Ada yang langsung mendaftar haji, ada yang mulai menabung karena merasa terpanggil. Tragedi itu malah membangkitkan semangat orang lain untuk lebih mencintai Allah dan rumahnya. Kisah dari Mina bukan hanya tentang tragedi, tapi tentang harapan, tentang kekuatan doa, tentang cinta yang tak terpisahkan antara manusia dan Tuhannya. Dan itu semua dimulai dari tanah yang suci ini. Petugas dan relawan tak henti berjaga. Mereka tidur hanya beberapa jam, makan seadanya, tapi tetap melayani dengan senyum. Mereka bukan hanya pekerja, tapi pahlawan di balik layar ibadah haji. Salah seorang petugas berkata, "Kami tidak ingin disebut pahlawan, kami hanya menjalankan amanah Allah." Seorang remaja menangis memeluk ayahnya yang selamat dari reruntuhan. Ayah masih hidup. Allah masih kasih kesempatan. Tangisan itu menggetarkan banyak orang. Semua orang tahu, hidup bisa berakhir kapan saja, bahkan di tempat yang paling suci. Duka itu perlahan diganti oleh semangat untuk menyempurnakan ibadah. Jamaah mulai kembali ke jalur jumrah, meski dengan langkah tertatih. "Saya ingin lempar jumrah sambil membawa nama-nama yang saya cintai," ujar seorang wanita tua sambil menggenggam kertas berisi doa. Mina kembali bergerak. Debu reruntuhan belum sepenuhnya hilang, tapi hati para jamaah sudah bersih. Mereka sadar, setiap detik di tanah suci harus dimaknai. Dan tragedi ini bukan akhir, melainkan awal untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Malam hari pun tiba. Jamaah beristirahat di tenda dengan pelita kecil menyala. Suara pelan bacaan Quran terdengar dari tenda ke tenda. Semua dalam keheningan. Tak ada obrolan sia-sia, hanya bisikan hati dan dizikir yang memenuhi udara. Seorang ustadz mengisi tausiah. Malam itu dengan suara rendah, "Allah tidak menurunkan musibah kecuali sebagai pelajaran. Dan siapa yang bersabar, maka pahalanya lebih besar dari luka yang ia derita." Jamaah mendengarkan sambil menahan air mata. Renungan itu menembus hati. Banyak yang memeluk Quran sambil tertidur, seakan ingin memastikan bahwa malam itu, meskipun menyimpan luka, tetap menjadi malam yang Allah berkahi. Tak ada ketakutan lagi, hanya rasa syukur dan penyerahan diri sepenuhnya kepada takdir ilahi. Langit Mina malam itu dipenuhi doa. Bintang-bintang bersinar tenang, menyaksikan jutaan hati yang mengadu pada Rabb-nya. Dan siapapun yang hadir di sana tahu bahwa luka yang dibawa akan menjadi cahaya yang membersihkan dosa. Esoknya, sebagian bangunan mulai dibersihkan. Petugas bekerja cepat. Jamaah yang masih mengalami trauma diberi pendampingan. Namun semangat tidak surut. Mereka tetap menyelesaikan ritual haji dengan penuh kesungguhan. Tragedi ini menyisakan banyak pelajaran tentang ketabahan sesama muslim dan tentang betapa berharganya waktu di tanah suci. Seorang jamaah berkata, "Saya tidak akan sia-siakan setiap menit saya di sini, karena saya tidak tahu apakah akan pernah kembali." Kisah ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang yang merasa tersentuh dan terinspirasi. Ada yang memperbaiki sholat, ada yang mulai menabung untuk berhaji, bahkan ada yang kembali ke jalan Allah setelah bertahun-tahun. Jauh dari agama, Mina menjadi saksi bisu bahwa setiap musibah yang Allah turunkan membawa rahmat yang lebih luas, dan setiap air mata yang jatuh di tanah suci akan Allah ubah menjadi pelangi keikhlasan di akhirat nanti. Sahabat, kisah ini bukan sekadar cerita sedih. Ini adalah cermin kehidupan, bahwa ujian bisa datang kapan saja,
di mana saja. Bahkan saat kita sedang beribadah, tapi yakinlah Allah tidak akan menguji hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Semoga dari kisah ini kita belajar untuk lebih mencintai ibadah, lebih menjaga niat, dan selalu mengingat bahwa dunia ini hanya persinggahan. Kalau hari ini kita belum sampai ke Mina, semoga Allah segerakan langkah kita ke Tanah Suci. Amin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini terus mengalir ke telinga-telinga yang membutuhkan. Tulis juga di komentar, apa doa terbaikmu jika suatu saat Allah panggil ke Baitullah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.